Di balik tirai sejarah Jawa, tersimpan dua nama yang selalu membangkitkan rasa penasaran. Satrio Piningit dan Ratu Adil. Siapa sebenarnya sosok-sosok yang dibalut misteri ini? Apakah mereka hanya dongeng atau ada kebenaran yang tersembunyi di balik ramalan dan legenda? Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyelami kedalaman mitos dan sejarah, mengungkap rahasia di balik kedua nama yang telah membayangi Nusantara selama berabad-abad. Mari kita bahas bersama. Konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil bukanlah sekadar mitos belaka. Akarnya tertanam jauh di dalam sejarah Jawa, khususnya pada masa transisi antara kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan-kerajaan Islam. Dalam periode pergolakan dan ketidakstabilan ini, muncul harapan akan seorang pemimpin yang dapat menyatukan kembali Nusantara dan membawa kemakmuran. Figur Satrio Piningit dan Ratu Adil pun menjadi simbol harapan tersebut. Dalam filsafat Jawa, konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil memiliki makna yang lebih dalam. Satrio Piningit sering dikaitkan dengan konsep satya, yaitu kebenaran absolut. Sosok ini digambarkan sebagai manifestasi dari prinsip kebenaran yang akan muncul untuk menegakkan keadilan di dunia. Sementara itu, Ratu Adil melambangkan dharma, yaitu hukum kosmis yang mengatur alam semesta. Sosok ini diyakini akan membawa keseimbangan dan harmoni kembali ke dunia. Konsep tentang seorang pemimpin penyelamat yang akan muncul di masa depan bukanlah hal yang unik bagi budaya Jawa. Banyak agama dan kepercayaan lain juga memiliki konsep serupa. Namun apa yang membedakan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah konteks historis dan budaya Jawa yang sangat kental. Keduanya merupakan refleksi dari nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Jawa. Kesimpulannya, konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah perpaduan unik antara sejarah, filsafat, dan harapan masyarakat Jawa. Munculnya konsep ini tidak lepas dari dinamika sosial dan politik pada masa lalu. Secara filosofis, kedua sosok ini mewakili nilai-nilai luhur seperti kebenaran, keadilan, dan keseimbangan. Dan seperti banyak konsep mesianik lainnya, Satrio Piningit dan Ratu Adil menjadi simbol harapan akan masa depan yang lebih baik. Salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang bijaksana. Ramalan Jayabaya yang termaktub dalam berbagai serat dan babad menggambarkan masa depan Jawa yang penuh gejolak. Di tengah-tengah masa sulit itu, diramalkan akan muncul sosok pemimpin yang adil dan bijaksana untuk menyelamatkan negeri. Figur Satrio Piningit dan Ratu Adil pun menjadi bagian dari ramalan tersebut. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil semakin berkembang dan bervariasi. Setiap daerah di Jawa memiliki versi ceritanya sendiri yang seringkali diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Hal ini membuat sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil menjadi sangat kaya akan makna dan simbolisme. Konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil tidak muncul begitu saja. Munculnya konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial dan politik pada masa lalu. Pada masa-masa ketika terjadi perpecahan, kekacauan atau penjajahan, harapan akan seorang pemimpin yang dapat menyatukan dan melindungi rakyat semakin besar. Figur Satrio Piningit dan Ratu Adil pun menjadi simbol harapan tersebut. Kesimpulannya, ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil menjadi titik awal dari berkembangnya mitos-mitos tentang kedua sosok ini. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang mereka semakin berkembang dan bervariasi, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah. Namun di balik berbagai versi cerita, terdapat satu benang merah yang sama, harapan akan pemimpin yang adil dan bijaksana. Konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil sebagai bagian integral dari budaya Jawa
telah mengalami transformasi seiring dengan pergeseran dinamika sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara. Pengaruh budaya Hindu-Buddha dan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan mitos ini. Yang pertama yaitu pengaruh budaya Hindu-Buddha. Budaya Hindu-Buddha, khususnya dalam epos Mahabharata dan Ramayana, memberikan konsep kesatria yang ideal. Seorang kesatria diharapkan memiliki sifat-sifat seperti keberanian, keadilan, dan pengabdian. Konsep kesatria ideal ini kemudian diproyeksikan pada sosok Satrio Piningit yang diharapkan menjadi pemimpin yang gagah berani dan menjunjung tinggi kebenaran. Konsep Cakravartin, yaitu raja universal yang memerintah dunia dengan adil dan bijaksana, juga mempengaruhi konsep Ratu Adil. Ratu Adil sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Konsep siklus waktu dalam Hindu-Buddha, seperti konsep Kalpa dan Yuga, memberikan kerangka berpikir tentang adanya zaman-zaman keemasan dan kegelapan. Konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil sering dikaitkan dengan ramalan tentang munculnya zaman keemasan di masa depan. Lalu yang kedua yaitu pengaruh budaya Islam. Islam membawa konsep Imam Mahdi, yaitu seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan agama dan keadilan. Konsep ini memiliki kemiripan dengan konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil, sehingga saling mempengaruhi dan memperkaya satu sama lain. Islam juga menekankan pentingnya kesucian dan ketakwaan. Konsep ini kemudian diadopsi dalam karakterisasi Satrio Piningit dan Ratu Adil yang sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat-sifat spiritual yang tinggi. Konsep tauhid dalam Islam, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan, juga mempengaruhi konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil. Sosok Satrio Piningit sering dikaitkan dengan manifestasi dari kekuatan ilahi. Seiring berjalannya waktu, konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil mengalami sintesis antara unsur-unsur Hindu-Buddha dan Islam. Mitos-mitos ini terus berkembang dan beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik masyarakat Jawa. Akibatnya, muncul berbagai versi cerita yang berbeda-beda, namun tetap memiliki benang merah yang sama, yaitu harapan akan sosok pemimpin yang ideal. Dalam konteks perkembangan mitos ini, kita dapat melihat beberapa hal penting. Pertama, fleksibilitas. Mitos Satrio Piningit dan Ratu Adil memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Kedua, multi-interpretasi. Mitos ini dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara, tergantung pada latar belakang budaya dan kepercayaan masing-masing individu. Ketiga, fungsi sosial. Mitos ini berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan masyarakat, memberikan harapan, dan memperkuat nilai-nilai moral. Kesimpulannya, pengaruh budaya Hindu, Buddha, dan Islam telah membentuk konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil menjadi sebuah fenomena yang kompleks dan menarik. Mitos ini tidak hanya mencerminkan sejarah dan budaya Jawa, tetapi juga harapan dan aspirasi manusia akan pemimpin yang adil dan bijaksana. Konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil bukanlah sekadar mitos belaka, melainkan juga cerminan dari aspirasi dan harapan masyarakat Jawa dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah. Selama berabad-abad, kedua sosok ini sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk sejarah Jawa, seperti perang, penjajahan, dan pemberontakan. Yang pertama, perang dan perpecahan. Dalam masa-masa perang dan perpecahan, sosok Satrio Piningit seringkali diidentifikasikan sebagai sosok yang mampu menyatukan kembali berbagai kerajaan dan wilayah di Jawa. Harapan akan munculnya pemimpin yang kuat dan bijaksana untuk mengakhiri konflik menjadi sangat besar. Ratu Adil, dengan sifatnya yang adil dan bijaksana, dipandang sebagai pelindung bagi rakyat yang menderita akibat perang. Sosoknya menjadi simbol harapan akan masa depan yang damai dan sejahtera. Kedua, penjajahan.
pada masa penjajahan, sosok Satrio Piningit sering diidentifikasikan sebagai sosok yang akan membebaskan Jawa dari penjajahan. Harapan akan munculnya pemimpin yang dapat mengusir penjajah dan mengembalikan kemerdekaan menjadi sangat kuat. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa penjajahan seringkali dikaitkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit. Para pemimpin pemberontakan seringkali dijuluki sebagai Satrio Piningit oleh rakyat untuk membangkitkan semangat juang. Ketiga, pemberontakan. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Jawa seringkali dipicu oleh ketidakadilan dan penderitaan rakyat. Konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil memberikan legitimasi moral bagi para pemberontak karena mereka dianggap sebagai pejuang yang berjuang untuk menegakkan keadilan. Bagi rakyat yang menderita, sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil menjadi simbol harapan akan perubahan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa dengan munculnya pemimpin yang adil dan bijaksana, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Berikut adalah contoh-contoh konkret pemberontakan yang dikaitkan dengan Satrio Piningit. 1. Pemberontakan Trunajaya, pemberontakan besar-besaran yang terjadi pada abad ke-17 sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya tentang munculnya Satrio Piningit. Trunajaya, pemimpin pemberontakan, sering dianggap sebagai sosok yang memenuhi ramalan tersebut. 2. Perang Diponegoro, perang Jawa yang dipimpin oleh pangeran. Diponegoro juga sering dikaitkan dengan konsep Satrio Piningit. Diponegoro dianggap sebagai sosok yang memiliki karisma dan kemampuan memimpin yang luar biasa, sehingga ia dijuluki sebagai Satrio Piningit oleh rakyatnya. Kesimpulannya, konsep Satrio Piningit dan Ratu Adil tidak hanya hidup dalam mitos dan legenda, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam sejarah Jawa. Kedua sosok ini telah menjadi simbol harapan, perlawanan dan identitas bagi masyarakat Jawa selama berabad-abad. Dengan memahami hubungan antara konsep ini dengan peristiwa-peristiwa sejarah, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan kedalaman budaya Jawa. Satrio Piningit dan Ratu Adil bukanlah sekadar kisah masa lalu. Mitos tentang mereka terus hidup dan berkembang menjadi cerminan dari harapan dan aspirasi manusia di setiap zaman. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini, kita masih membutuhkan pemimpin yang bijaksana, adil dan mampu menyatukan perbedaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Satrio Piningit dan Ratu Adil, seperti keadilan, kesatuan dan keberanian, tetap relevan hingga saat ini. Mari kita jadikan kisah mereka sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik, sebuah masa depan di mana setiap individu dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.